Kinerja industri di Indonesia. Evaluasi kinerja industri merujuk pada penilaian konvensif terhadap efisiensi, pertumbuhan, produktivitas, dan kontribusi industri terhadap perekonomian. Dalam buku Ekonomi Industri oleh Wihana Kirana Jaya menjelaskan bahwa struktur pasar adalah fondasi utama yang membentuk bagaimana perusahaan berperilaku dan bagaimana kinerja industri terbentuk. Struktur pasar menentukan seberapa banyak perusahaan dapat memasuki pasar, bagaimana perusahaan menetapkan harga, seberapa besar kekuatan pasar yang dapat dimiliki perusahaan besar, dan seberapa kompetitif industri berjalan. Struktur pasar mencakup A. Tingkat konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar adalah indikator utama untuk menilai apakah industri kompetitif, oligopolistik, atau cenderung monopolistik. B. Hambatan masuk adalah faktor kritis yang menentukan apakah pasar kompetitif atau oligopolistik. Hambatan masuk diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu hambatan teknologi, hambatan modal, dan hambatan regulasi. Hambatan teknologi, skala ekonomi besar, kapasitas produksi efisien, membutuhkan investasi besar, akses teknologi sering dikuasai pemain angkat. Kedua, hambatan modal, industri tertentu membutuhkan investasi awal yang besar. Perusahaan kecil sulit bersaing dalam waktu yang jangka panjang. Ketiga, hambatan regulasi, izin usaha, lisensi pemerintah. C. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk sangat penting karena menentukan kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga di atas biaya marginal, menciptakan loyalitas konsumen, dan mengurangi intensitas persaingan harga. Diferensiasi produk dapat berbentuk fisik, seperti desain, kualitas, dan fitur. D. Integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi adalah bagian dari struktur pasar karena menunjukkan seberapa kendali perusahaan terhadap mata rantai industri. Yang pertama, integrasi horizontal terjadi ketika perusahaan memperluas kendali ke perusahaan lain dalam tahapan produksi yang sama. 2. Integrasi vertikal terjadi ketika perusahaan menguasai tahap produksi yang berbeda, seperti hulu untuk produksi bahan baku, tengah melakukan proses produksi utama, dan hilir untuk distribusi dan pemasaran. Perilaku perusahaan. Perusahaan merespon struktur pasar dengan 4 perilaku, seperti yang pertama, penetapan harga ataupun price competition. Yang kedua, perikatan atau kolusi ataupun terbuka maupun terselubung. Yang ketiga, ada merger dan akuisisi. Dan yang terakhir, ada inovasi dan investasi teknologi. Selanjutnya ada kinerja industri. Kinerja industri dinilai dari 1. Efisiensi. Efisiensi ini dibagi menjadi 3. Yang A. Efisiensi teknis, B. Efisiensi alokatif, dan C. Efisiensi ekonomis. Yang kedua adalah produktivitas. Produktivitas ini adalah indikator penting yang menunjukkan kemampuan industri meningkatkan output dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada profitabilitas, yang dipakai sebagai indikator apakah industri mampu bertahan dan menarik investasi. Yang keempat, distribusi kesejahteraan, yaitu penekanan penting untuk melihat bahwa tujuan kebijakan industri bukan hanya efisiensi, tetapi juga manfaat bagi sosial ekonomi. Yang kelima, pertumbuhan menggambarkan dinamika perkembangan industri dari waktu ke waktu. Pertumbuhan output yang stabil dan berkelanjutan menunjukkan kapasitas produksi meningkat, permintaan terhadap produk industri kuat, dan industri mampu beradaptasi terhadap persaingan dan perubahan teknologi. Indikator kerja industri. Pertama, efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi dibagi menjadi 2, efisiensi skala dan efisiensi alokasi. Yang kedua adalah profitabilitas, margin keuntungan perusahaan dan agregat industri. Yang ketiga adalah pertumbuhan industri, terbagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan output dan investasi baru. 4. Produktivitas. Produktivitas terbagi menjadi 3, yaitu produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, dan kombinasi produktivitas multifaktor. Evaluasi kinerja dalam konteks industri Indonesia memperhatikan beberapa. Yang pertama itu tingginya konsentrasi pada beberapa sektor strategis. Kedua, ketergantungan teknologi impor. Yang keempat, rendahnya efisiensi dan produktivitas di sebagian besar industri manufaktur. Yang keempat, peran kebijakan pemerintah dalam membentuk struktur pasar. Yang kelima, evaluasi dilakukan dengan pendekatan empiris menggunakan data produktif, struktur pasar, konsentrasi industri, dan indikator efisiensi. Nah, yang terakhir adalah implementasi kebijakan persaingan industri.
Implementasi kebijakan persaingan industri ini dilihat dari satu perspektif statis dan dinamis. Dalam persaingan, dua perspektif dalam melihat persaingan. A. Model statis. Model ini melihat persaingan dari struktur pasar yang tetap, penekanan pada harga sebagai pusat interaksi pasar, dan regulasi pemerintah yang diperlukan untuk membatasi kekuatan pasar. B. Model dinamis yang melihat dan menekankan persaingan di inovasi dan teknologi. Lalu perusahaan bersaing dalam jangka panjang menggunakan strategi dinamis. 2. Instrumen kebijakan persaingan. Instrumen kebijakan persaingan ini dilakukan dengan larangan kartel, yaitu mencegah kesepakatan harga, melarang pembagian wilayah pemasaran, dan menindak kolusi terselubung. Yang kedua, ada pengawasan merger dan akuisisi. Merger diperbolehkan jika ingin meningkatkan efisiensi. Merger harus ditolak jika menetapkan dan menciptakan dominasi pasar. 3. Sinergi antara kebijakan industri dan kebijakan persaingan. Menurut Wihana dalam bukunya, menekankan bahwa kebijakan industri atau industrial policy dan kebijakan persaingan harus koheren. Insentif industri harus mendorong efisiensi, bukan melindungi monopoli. Intervensi pemerintah harus mendorong inovasi dan efisiensi jangka panjang.